Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati dengan NIM 221904005. Kelas 224A 12 jurusan Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etika dan bagaimana etika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan etika di kantor untuk memenuhi tugas praktikum perkantoran. Etika secara singkat diartikan sebagai keadaan, susila, watak, dan kebiasaan dalam berperilaku. Etika merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika mempengaruhi tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan etika manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Di sini saya akan memberikan 3 contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senantiasa menjaga kerukunan antar sesama manusia. Etika yang harus senantiasa dibangun dan dipertahankan adalah menciptakan keharmonisan, ketenangan tanpa perselisihan dan pertentangan dalam hidup berdampingan. Saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling memberi adalah sikap beberapa yang bisa menunjukkan kerukunan di tengah masyarakat. Dengan begitu, tujuan hidup yang damai dan saling menerima dalam suasana penuh ketenangan akan tercipta. 2. Menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, baik dalam pembawaan diri, berbicara, dan bersikap. Sikap hormat yang ditunjukkan dalam pembawaan diri, berbicara, maupun bersikap harus sesuai dengan tata krama atau norma yang berlaku. Dalam pembawaan diri, diusahakan untuk bersikap sederhana dan tidak menunjukkan kesombongan. Berbicara dengan bahasa yang sopan, berhati-hati dalam memilih perkataan karena bisa menyinggung perasaan orang lain. Dalam bersikap pun, kita harus mengusahakan untuk tetap baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Dan tidak memandang status apapun, baik kaya atau miskin, tua maupun muda, punya jabatan ataupun tidak. Jadi, dalam sikap hormat tidak boleh membeda-bedakan. Dan yang ketiga, di sini ada menunjukkan sikap kemurahan hati terhadap siapa saja. Kemurahan hati bukan hanya soal berbagi atau sedekah, tetapi kemurahan hati itu berarti sangat luas, yaitu memberikan hati kita, pikiran kita, dan kemampuan yang kita punya untuk membantu orang lain dengan ikhlas tanpa memandang status sosial dan tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Etika kantor merupakan seperangkat norma yang mengatur sikap dan perilaku seseorang dalam bekerja. Etika kantor tidak hanya mencakup penampilan fisik, tapi banyak faktor lain yang mendukung individu untuk menampilkan dirinya sebagai individu yang beretika tinggi. Di sini saya akan memberikan 3 contoh dari etika dalam kantor. Yang pertama yaitu memperhatikan penampilan. Penampilan merupakan hal yang cukup penting di dalam tempat kerja. Hal yang harus diperhatikan yaitu apabila kita bekerja di perusahaan formal, sebaiknya pakaian yang kita gunakan juga pakaian formal, seperti celana bahan, kemeja, blazer, atau jas, dan juga dasi. Yang kedua, menghormati semua orang yang di kantor. Di kantor memang ada perbedaan antar junior dan senior, bawahan dan atasan. Meski ada perbedaan, kita harus tetap menghormati semua orang yang ada di kantor, tanpa memandang siapa dan apa jabatan mereka. Yang ketiga, bersikap profesional. Sikap profesional dengan memisahkan kehidupan pribadi merupakan etika
di tempat kerja yang wajib kita jalankan. Jika ini tidak dilakukan, itu akan membuat kerugian pada karir, yaitu hasil kerja menjadi tidak maksimal, sehingga akan mendapatkan teguran dari atasan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.